ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. Kalau ada peluang mengerjakan sebuah amal soleh, Anda kerjakan dulu, baru aja orang. Maksudnya adalah, jangan biarkan orang lain meraih pahala itu Anda sendiri, tidak. Saya pernah kasih contoh tuh, dalam bab sholat misalnya saf pertama. Saya masih bingung dengan orang yang selalu mengatakan, silakan Pak, silakan Pak. Kurang lebih mungkin sepekan yang lalu, saya pernah sholat subuh di masjid, dekat rumah. Alhamdulillah pada saat itu, ada satu tempat kosong. Sebenarnya penuh saf pertama, saya sedikit telat turun. Dan ada orang berdiri, pengurus masjid, lalu saya maju di situ. Alhamdulillah dapat saf pertama. Dan ini masjid memang bukan saya jadi imam, karena ada masjid yang lain ya, yang saya jadi imam. Ini kebetulan saya lagi nginap di sana, dan ini ada imam sendiri. Kemudian pada saat iqamah, imamnya maju, ada 1-0. Subhanallah, di belakang saya itu ada 2 orang bapak, yang benar-benar apa yang saya bahasakan ini saya lihat depan mata sendiri. Silakan Pak, silakan Pak, silakan. Saling mempersilakan untuk meraih pahala saf pertama. Padahal kata Nabi SAW, Allah dan malaikatnya mengucapkan salam ya, kepada orang yang berada di saf-saf pertama. Kenapa Anda persilakan orang lain yang masuk? Kenapa Anda nggak masuk dulu? Kalau ada masih lowong, Anda persilakan orang lain. Ada orang lain minta bantuan, kenapa bukan Anda yang bantu? Baru kemudian Anda persilakan orang lain. Juga contoh yang lain mungkin yang perlu kita jadikan sebagai pelajaran. Saya melihat kadang-kadang ada orang di antara kita yang seringkali melihat temannya melakukan satu perbuatan baik. Sebenarnya dia juga bisa melakukan, tapi dia tidak mau ikutan. Misal contoh, Anda lagi di mobil sama teman bersebelahan. Ada orang miskin ketuk pintu mobil, kaca mobil. Lalu Anda mau niat keluarkan uang misalnya 5.000 atau 10.000 rupiah. Tiba-tiba teman Anda yang bawa mobil keluarkan juga uang. Umumnya apa yang terjadi? Kita batalkan niat untuk bersedekah karena kita pikir teman kita sudah kasih. Kenapa akhi dan ukhti? Kenapa kita biarkan hanya dia mendapat pahala? Kenapa Anda nggak titipkan sekalian ini dari saya? Kalaupun Anda berikan lebih besar daripada teman Anda itu. Kenapa melihat orang meraih surga dan derajat-derajat yang tinggi dan Anda tidak mendapatkannya? Harus direnungi masalah ini. Kemudian setelah mengangkat 2 ayat tadi, ya, yaitu Al-Baqarah 44 dan juga Al-Kahfi 103 sampai 104. Belum mengangkat sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari jilid 6 halaman 331 dan Muslim jilid 18 halaman 117. Dari hadis yang diriwayatkan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat. Beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u birrajuli yaumal qiyamah fayulqa finnari fatandaliku aktabuhu finnar fayaduru kama yaduru al-himaru biraha fayajtami'u ahlun nari alaihi fayaqulun ay fulan ma sya'nuk alaysa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar qala kuntu amurukum bil ma'rufi wa la atih wa anhaakum 'anil munkari wa atih. Seseorang akan didatangkan, kata Nabi SAW, pada hari kiamat. Lalu dilemparkan ke dalam neraka. Semoga Allah selamatkan kita dari golongan seperti ini. Sehingga ususnya keluar dalam neraka tersebut karena panasnya. Ia lalu berputar-putar seperti keledai berputar-putar di porosnya. Maka ahli neraka berkumpul di hadapannya seraya mengatakan, wahai fulan, ada apa denganmu? Rupanya ada sebagian ahli neraka kenal orang ini siapa. Ada apa dengan kamu? Kenapa kau bisa masuk ke dalam neraka ini? Bukankah kamu dulu di dunia memerintahkan kepada kami pada kebaikan dan mencegah kami dari kemungkaran? Sholatlah, jangan riba lah. Suruh perintah ibadah, larang kemungkaran. Ia menjawab, iya, aku memerintahkan kalian pada kebaikan, sedangkan aku tidak mengerjakannya. Dan aku melarang kalian dari kemungkaran, sedangkan aku melakukannya. Ini pelanggaran yang besar sekali. Mengingatkan orang tapi kita tidak melakukannya. Jadi lakukan. Kita harus bersaing positif dengan orang-orang teman-teman sekalian untuk yang mendapatkan surga yang sangat luas. Dan juga kita selamatkan diri dari api neraka. Apapun peluang kesempatan jangan disia-siakan. Saya selalu ingatkan diri saya dan teman-teman sekalian. Ingat, pada saat Anda punya kesempatan untuk beramal soleh, anggap itu adalah amal terakhir Anda. Mungkin setelah itu detik itu Anda meninggal dunia.
Ini pernah dalam sebuah riwayat disebutkan, Nabi SAW mengatakan pada saat mau mengimami sholat para sahabat, beliau mengatakan, Sallu sholatal muwadda'. Sholatlah kalian, ya, seakan-akan adalah sholat perpisahan. Sallu sholatal muwadda'ah, gitu kan. Anggap setelah sholat ini kau meninggal. Bagaimana kalau seandainya teman-teman sekalian kita divonis oleh dokter, naudzubillah, Anda kena penyakit kronis, Anda akan meninggal. Ini tinggal tunggu berapa detik, menit, hitungan ini sudah bisa meninggal. Lalu Anda masih punya kesempatan sholat, kira-kira bagaimana sholat Anda itu? Atau Anda akan dipancung kepalanya, hanya dikasih kesempatan sholat 2 rakaat. Kira-kira seperti apa Anda sholat? Seharusnya jangan tunggu itu, karena setiap saat maut bisa datang. Lakukan semua yang terbaik. Ingat, Allah tidak butuh dengan ibadah kita, tapi kita yang membutuhkannya. Banyak orang seperti store kewajiban saja. Yang penting saya sudah sholat. Mau khusyuk gak khusyuk terserah. Mau dosa pertama atau tidak terserah. Mau awal waktu kah atau tidak terserah. Ini gak bisa. Mau sempurna wudunya atau tidak terserah. Ini seakan-akan Allah yang butuh. Dia kayak store kewajiban. Tidak. Allah tidak butuh dengan amal kita. Biar kita beramal dari bayi sampai kita meninggal dunia, Allah gak butuh dengan amal itu. Banyak makhluk Allah yang menyembah Allah SWT.